Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firenza Celesta dan hari ini aku akan membahas perihal perbedaan individu dalam perspektif psikologi, industri, dan organisasi. Oke, jadi topik yang kita bahas adalah pertama, definisi dari perbedaan individu, beragam tipe konsep diri, 5 karakteristik kepribadian, 4 konsep dari kepribadian proaktif, dan yang terakhir model atau gaya individu dalam memecahkan masalah. Oke, jadi definisi dari perbedaan individu itu adalah bagaimana tiap individu berbeda dalam pemikiran dan perasaan dan perilaku mereka. Dalam perilaku organisasi, meskipun mereka tampak serupa. Perbedaan individu ini yang disebut sebagai individual differences dapat mempersulit pekerjaan tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan organisasi. Atau kalau bisa dibilang ya ada pros-nya, ada cons-nya. Jadi komponen diri yang pertama itu ada konsep diri. Pandangan yang dimiliki individu tentang diri mereka sendiri dalam berbagai dimensi, yaitu kayak fisik, sosial, dan spiritual moral. Jadi lebih kayak pandangan yang aku punya terhadap diri aku sendiri, gitu maksudnya. Dan hal ini tuh membantu individu untuk mengenali diri mereka sebagai entitas yang unik dan terpisah dari orang lain. Kayak pertanyaan, what makes you unique, gitu. Kalau bisa bisa disimplify. Terus ada juga salah satu hal yang terpenting adalah faktor peningkat kesadaran atau bisa dibilang sebagai self-awareness. Self-awareness ini penting banget karena ini tuh kesadaran individu terhadap sifat-sifat seperti perilaku, preferensi, gaya, dan bias. Dan ini tuh cara individu refleksi dan introspeksi di mana individu ini dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan mereka. Jadi misalnya pada akhirnya mereka bisa untuk mengidentifikasikan, oh gue tuh bisanya di bagian ini ya, tapi di bagian ini tuh gue agak lemah gitu. Dan itu tuh butuh self-awareness. Contoh, seorang pemimpin yang menyadari bahwa mereka cenderung impulsif dapat bekerja untuk mengembangkan kesabaran dalam pengambilan keputusan. Terus juga ada awareness of others, atau kita bisa bilang social awareness. Kemampuan untuk memahami perilaku, preferensi, dan kepribadian orang ini membantu individu untuk berinteraksi secara efektif dan membangun hubungan yang lebih baik di dalam sebuah organisasi. Lebih kayak, oh gue tahu, gue paham, dan gue peka bahwa si A, si B, si C beda, berarti cara gue respon dan berinteraksi ke si A, si B, si C itu harus beda juga ya gitu. Itu kan butuh kepekaan dengan orang-orang sekitar kan. Dan itu contohnya seperti seorang manajer yang peka terhadap reaksi emosional timnya dapat lebih baik dalam mengelola dinamika kelompok seperti itu. Terus juga ada self-concept. Jadi ada dua yang namanya self-esteem atau harga diri atau self-efficacy atau kemanjuran diri. Harga diri itu gimana kita nilai diri kita sendiri dan itu berkaitan dengan kepercayaan diri pada kemampuan dan nilai diri mereka yang dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan. Contohnya karyawan yang merasa dihargai cenderung lebih termotivasi untuk berkontribusi secara aktif. Cara ngebedain ini dua hal self-esteem, harga diri, dan cara kita nilai diri kita sendiri. Kalau self-efficacy itu cara kita memandang sebuah hal atau sebuah task yang menurut kita susah, kira-kira kita bisa atau enggak. Kayak misalnya menurut aku tugas ini susah. Terus mungkin kalau self-efficacy aku rendah, aku bakal ngomong kayak aku nggak bisa ngerjain ini susah banget. Cuman mungkin kalau self efficacy aku tinggi, aku bakal ngomong aku bisa, yang penting aku nyoba dulu dan aku percaya aku bisa gitu. Contohnya seorang karyawan yang percaya mampu menyelesaikan proyek sulit mungkin akan lebih bersikap proaktif dalam mengambil inisiatif gitu. Nah, nature, nurture, dan pengaruh budaya juga em, berpengaruh terhadap perbedaan individu. Karena ya nature ya faktor genetik dapat mempengaruhi aspek kepribadian, sementara lingkungan juga kayak pengalaman hidup, pendidikan, budaya itu merupakan peran penting dalam pembentukan seorang individu. Contohnya seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung mungkin lebih percaya diri dibandingkan dengan orang yang dibesarkan dalam lingkungan yang menuntut. Terus kalau misalnya perbedaan budaya, misalnya orang US itu kan lebih individualis, lebih kayak free of speech, lebih berekspresif dibandingkan orang Jepang yang very conservative, very apa ya kayak dia tuh menekankan harmoni sosial gitu. Pasti kan dari perbedaan itu aja jadinya kinerjanya akan beda atau work ethics-nya juga bakal beda gitu. Jadi perbedaan budaya ini memainkan peran penting dalam konsep diri gitu.
Kepribadian itu ada 5 karakteristik. Aku cara ngafalinnya Ocean, which is openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, sama neuroticism. Menurut aku semua orang itu punya kelima-limanya, cuman lebih ke mana yang lebih tinggi. Misalnya openness-nya tinggi, tapi conscientiousness-nya rendah gitu. Lebih kayak ke itunya sih. Openness itu cara individu terbuka terhadap new experiences atau kayak dia tuh pribadinya lebih risk taking gitu-gitu. Kalau conscientiousness itu mereka lebih hati-hati, teliti, disiplin, gigih gitu. Kalau extroversion ini merasakan kondisi emosional yang positif dan merasa baik untuk seseorang serta lingkungan sekitar orang tersebut. Lebih kayak caring terhadap lingkungannya gitu. Kalau agreeableness kecenderungan untuk bergaul dengan orang lain. Dia ya agreeableness sama extroversion kayak ada sangkut pautnya satu sama lain. Kalau neuroticism itu cara orang kayak kecenderungan orang yang mengalami keadaan emosi negatif dan melihat diri sendiri serta dunia sekitar tuh negatif gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kepribadian proaktif? What is being proactive means? Proaktif itu disposisi yang mengidentifikasikan apakah individu bertindak atau tidak memengaruhi lingkungan mereka. Misalnya ada sebuah problem di dalam tempat kerja Anda. Anda tuh bakal langsung yang kayak bertindak dan memikirkan problem solvingnya apa, atau yang memilih untuk tidak bertindak. Kalau misalnya kalian memilih untuk bertindak terhadap suatu hal yang ada, itu it means like kalian itu being proactive gitu. Nah, karena eh, manusia itu punya perbedaan secara pemikiran, secara emosi, secara perilaku, pastinya dong model atau gaya dalam pemecahan masalahnya itu akan berbeda-beda. Jadi ada sensation feeling sama intuitive feeling, sama yang satunya aku skip dulu ada sensation thinking sama intuitive thinking. Ini kayak pairs gitu. Kalau feeling itu, sensation feeling, individu tuh terbuka. Kayak dia friendly, communicative, empathic, terus kayak pokoknya bisa kerja sama, kayak very extroverted aja. Kalau intuitive feeling itu, dia tuh lebih idealis, kreatif, terus imaginative, dan mengombinasikan suatu hal yang baru. Kalau sensation thinking, individu yang detail secara teknik, logik dalam menganalisis sesuatu data, disiplin dan baik dalam mengobservasi dan mampu mengingat suatu hal. Kalau intuitive thinking, individu itu ide yang logik, objektif, idealis, baik dalam mempelajari suatu hal yang baru atau menganalisis suatu masalah gitu. Jadi problem solving setiap orang bisa kita lihat dari 4 hal ini kira-kira mereka yang mana gitu. Nah, what is self-monitoring? Self-monitoring adalah kemampuan individu untuk mengamati dan mengendalikan perilaku mereka sendiri sesuai dengan petunjuk sosial dan situasi yang ada. Ada 2 tipe person. Yang pertama high self-monitors, yang kedua low self-monitors. Kalian bisa baca sendiri, cuman aku bakal ngerangkum aja. High self-monitors adalah orang-orang yang harus menyesuaikan dirinya ke um, ekspektasi dari sosialnya. Jadi kayak dia tuh pengen menciptakan kesan positif yang diterima dalam lingkungan sosial. Makanya dia itu sering banget menyesuaikan perilaku mereka untuk kayak nyocokin ke harapan orang lain. Tapi kalau misalnya low self monitors, mereka itu lebih mementingkan authenticity di dalam diri mereka daripada harus menyesuaikan perilaku mereka ke harapan orang. Jadi kayak dia tuh nggak terlalu khawatir tentang bagaimana orang lain tuh menilai diri dia sendiri. Dia juga kurang peka terhadap petunjuk sosial dan norma-norma yang ada di situasional. Tujuannya yaitu untuk menjadi diri sendiri tanpa merasa perlu menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain. Nah, jadi ada perbedaan dalam dunia kerja. Dunia kerja itu melibatkan berbagai macam perbedaan kan yang dapat mempengaruhi dinamika organisasinya. Perbedaan ini dapat menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, SLD atau Surface Level Diversity adalah perbedaan yang mudah terlihat secara fisik, kayak suku bangsa, ras, etnis, usia, disabilitas gitu-gitu. Terus karakteristiknya kayak tidak mencerminkan bagaimana seseorang berpikir atau merasakan sesuatu dan dapat memunculkan stereotip atau bias yang mungkin mempengaruhi interaksi antar individu. Jadi ini tuh lebih yang terlihat secara fisik. Kalau yang satu lagi, deep level diversity adalah perbedaan yang mencakup aspek-aspek yang tidak terlihat. Kepribadiannya, watak, sifat, terus kayak pandangan kerja, kayak cara individu memandang tugas dan tanggung jawab mereka tuh kayak gimana sih, terus kayak perilaku yang unik yang ada di setiap individu tuh apa sih, terus kayak keyakinan pribadi
itu bakal ngedasarin perilakunya terus apa sih itu. Nah, karakteristiknya itu memerlukan proses yang berkelanjutan untuk memahami perbedaan antar individu. Sangat penting dalam membangun kolaborasi dan kerjasama yang efektif di lingkungan kerja. Jadi ini nggak akan memunculkan bias atau stereotype karena ini more than just like fisiknya doang. Jadi ada dua tadi. Ada dua, surface level diversity sama deep level diversity. Jadi kesimpulannya yang aku bisa tarik dari bab ini adalah organisasi itu harus bisa menghargai dan memahami perbedaan individu, akan lebih mampu untuk menghadapi tantangan dan meningkatkan kinerja serta kepuasan kerja karyawan. Ini menunjukkan bahwa keberagaman bukan hanya sekedar aspek yang harus diterima, tapi merupakan aset yang dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan dalam organisasi. Jadi menurut aku kita harus embrace the differences dan aku yakin that semua orang itu beda dan semua orang itu punya partnya masing-masing, semua orang punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. And menurut aku di dalam sebuah organisasi kita harus lebih aware untuk mencari differences dan keunikan dari karyawan-karyawannya masing-masing agar mereka juga bisa dikembangin gitu loh potensinya. Kalau emang kita mau untuk mengembangkan perusahaan atau organisasi tersebut. Gitu aja dari saya. Maaf kalau misalnya aku banyak salah kata. Terima kasih udah menyimak dan sampai jumpa.